Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang terhormat Ibu Mufidah Nur Amalia, SPD MPD, dan Ibu Nais Ambasari, SPD MPD, sebagai dosen pengampu Bahasa Indonesia. Kami dari grup 4 akan mempresentasikan artikel ilmiah pengaruh public relation dalam mengelola persepsi publik dan meningkatkan nilai saham perusahaan, yang beranggotakan oleh Kak Adenia Nuria Anggreni, Kak Hasrat Prasetya Abadi, saya sendiri Monika Wahyulianti, Kak Fahmi Adriansyah, dan Kak Nailatul Fadilah Syarwan. Selanjutnya yaitu abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh strategi public relation terhadap persepsi publik dan dampaknya pada nilai saham perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Menggunakan pendekatan kuantitatif, data dikumpulkan melalui laporan tahunan perusahaan dan harga saham, serta diintegrasi dengan survei persepsi publik dan analisis media sosial untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai dampak PR. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi bagaimana komunikasi korporat yang efektif, termasuk melalui media sosial, dapat meningkatkan citra perusahaan dan kepercayaan publik, yang pada akhirnya mempengaruhi keputusan investasi dan kinerja pasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan dengan strategi PR yang aktif dan terencana, khususnya dalam menangani isu-isu sosial dan krisis, cenderung memiliki persepsi publik yang lebih positif, yang kemudian berdampak pada peningkatan nilai saham. Aktivitas PR yang kuat juga meningkatkan loyalitas investor dan pelanggan, serta memperkuat reputasi perusahaan dalam jangka panjang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa manajemen PR yang efektif tidak hanya membentuk persepsi publik yang baik, tetapi juga memainkan peran dalam menjaga stabilitas harga saham perusahaan, terutama dalam situasi ekonomi yang bergejolak. Oleh karena itu, perusahaan harus memperhatikan peran strategis PR dalam menjaga citra dan reputasi untuk meraih kepercayaan publik dan kesuksesan pasar. Untuk selanjutnya, saya serahkan ke Kak Aden. Jadi pada metode penelitian kali ini kami menggunakan pendekatan kuantitatif. Jadi pendekatan ini memungkinkan kita untuk secara sistematis mengukur hubungan antara aktivitas PR dan nilai saham dengan menggunakan data numerik. Lalu untuk penelitian ini kami mengumpulkan dua jenis sumber data, yaitu dengan data sekunder, yaitu laporan tahunan perusahaan, laporan PR, dan harga saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Lalu ada juga data persepsi publik, yaitu melalui survei dan analisis media sosial. Lalu untuk objek penelitian, kami adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang aktif dalam kegiatan PR, dan kami memilih perusahaan BCA karena aktivitas PR mereka bisa berdampak secara langsung terhadap persepsi publik. Lalu pada kriteria sampel, ada juga tingkat aktivitas PR yang dilakukan oleh perusahaan, lalu dampak media yang dihasilkan dari aktivitas tersebut. Untuk analisis datanya, kami menggunakan teknik analisis, yaitu regresi linier untuk menguji hubungan antara persepsi publik dan nilai saham, lalu juga uji statistik untuk mengevaluasi signifikansi hubungan antara variabel yang diteliti. Tujuan penelitian adalah untuk mengukur pengaruh aktivitas PR terhadap persepsi publik dan pergerakan harga saham. Lanjut, boleh. Untuk hasil penelitian, pada aktivitas PR, jadi di inovasi digital melalui penciptaan aplikasi mobile banking berupa Halo BCA dan Mobile BCA, lalu ada juga penggunaan media sosial untuk berkomunikasi, memberikan pelayanan dan informasi, lalu ada kampanye Bukti Bakti BCA untuk mengajak masyarakat berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan. Lalu yang terakhir adalah penerima penghargaan internasional atas pengakuan kompetensi aktivitas PR. Kesimpulannya adalah di aktivitas PR ini, BCA menunjukkan komitmen tinggi dalam PR, yaitu meningkatkan citra perusahaan dan membangun hubungan dengan nasabah, karyawan, direksi, dan pemegang saham.
Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan kami, Kak Naila. Baik, untuk hasil penelitian yang kedua ada tentang laporan keuangan. Yang pertama mengenai investasi saham BCA. Investasi saham BCA ini opsinya opsi investasi jangka panjang yang menguntungkan. Kemudian harga saham BCA sempat turun pada akhir 2021. Setelah itu kinerja kuartal 2 2024 total aset perusahaan BCA adalah 1.384,97 triliun, meningkat dari 1.370.000,87 triliun pada Desember 2023. Untuk total ekuitasnya menurun pada angka 230,83 triliun. Untuk nilai ROE-nya 24,77%. Ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal. Setelah itu ada laporan keuangan di bulan Januari 2024. Total aset perusahaan BCA sampai di angka 1.368 triliun. Kemudian total kewajibannya adalah 1.131 triliun. Hal ini menunjukkan manajemen risiko yang kuat. Setelah itu ada likuiditas tinggi, yaitu simpanan nasabah atau giro dan tabungan mencapai 872 miliar rupiah. Kemudian ada dominasi di perbankan retail, di mana hal ini menegaskan bahwa posisi BCA terpantau kuat di industri perbankan retail Indonesia. Oke, untuk hasil penelitian yang ketiga adalah perbandingan harga saham. Dikutip dari www.market.business.com pada tahun 2023, PT Bank Sentral Asia Tbk atau BCA tetap memimpin pasar dengan nilai kapitalisasi yang tinggi, yakni mencapai angka 1.068 triliun, meskipun sempat mengalami penurunan harga saham di angka 1,13% dibandingkan dengan 9 perusahaan terbesar lainnya pada Bursa Efek Indonesia. Nah, untuk faktor penurunan saham BCA ini adalah terdapat sentimen negatif pasar, kemudian ada faktor ekonomi makro, ketidakpastian politik, kemudian ada kondisi global, dan kompetisi dengan bank besar lainnya seperti BRI, Mandiri, dan lainnya yang mempengaruhi persepsi investor. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara saya, Mas Hasraj. Baik, selanjutnya untuk mendukung penelitian kami dalam menyusun artikel ilmiah yang kami tulis, kami melakukan survei dengan tujuan mengukur persepsi publik terhadap aktivitas public relation dan reputasi Bank BCA. Survei yang kami lakukan menggunakan teknik simple random sampling secara daring dengan mengambil sampel sebanyak 30 responden berusia mayoritas 25 sampai dengan 30 tahun. Hasil survei ini menunjukkan bahwasannya mayoritas responden memberikan penilaian positif terhadap reputasi perusahaan. Sebanyak 56,7% responden menilai reputasi BCA sebagai sangat baik. Sementara itu 40% lainnya menganggap baik dan hanya 3,3% yang memberikan penilaian cukup. Selain itu, seluruh responden setuju bahwasannya aktivitas public relation yang dilakukan oleh BCA berkontribusi pada peningkatan reputasi perusahaan, sebagaimana yang tercermin pada bagan yang bisa kita lihat bersama pada poin nomor 2. Kemudian bagaimana dengan pengambilan keputusan dalam berinvestasi? 70% responden menganggap reputasi perusahaan sangat penting, sedangkan 23,3% menilai penting dan 6,7% merasa cukup penting. Hal ini menunjukkan bahwasannya investor cenderung lebih percaya kepada perusahaan yang memiliki reputasi yang baik, stabil, dan kepercayaan dalam jangka panjang. Informasi yang disampaikan melalui media sosial dinilai sangat berpengaruh oleh 43,3 responden, berpengaruh oleh 40% dan cukup berpengaruh oleh 16,7%. Kemudian pada poin 5 kita bisa lihat menariknya 96,7% responden merasa bahwa strategi PR BCA berpotensi meningkatkan nilai saham. Seluruh responden juga sepakat bahwa BCA berhasil membangun hubungan jangka panjang dengan publik melalui aktivitas PR-nya. Hasil-hasil ini menunjukkan peran signifikan aktivitas PR dalam membentuk persepsi positif publik dan kepercayaan investor yang pada gilirannya akan mempengaruhi nilai saham Bank BCA.
Kemudian selanjutnya untuk pembahasan akan dijelaskan oleh Mas Fahmi. Mas Hasrat, saya lanjutkan dari pembahasan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa aktivitas PR yang efektif dapat memperbaiki citra perusahaan dan meningkatkan nilai pasar. Seperti yang diungkapkan oleh Sanes dan Epstein 2005, reputasi yang baik selama krisis dapat melindungi nilai saham perusahaan dari penurunan signifikan. Penelitian ini menemukan bukti empiris yang mendukung klaim tersebut, di mana perusahaan yang secara efektif melakukan PR selama periode yang penuh tantangan ekonomi atau reputasi berhasil menjaga bahkan meningkatkan nilai sahamnya. Perusahaan yang mengimplementasikan strategi PR secara proaktif seperti kampanye, tanggung jawab sosial, dan keterlibatan aktif dengan media sosial menunjukkan hasil yang signifikan dalam meningkatkan persepsi publik. Penelitian ini mendukung temuan Lu dan Bhattacharya di tahun 2006 yang menunjukkan bahwa SR dan PR dapat meningkatkan loyalitas pelanggan harga saham. Dan ini yang secara konsisten melakukan kampanye CSR melalui PR-nya mengalami penurunan harga saham sebesar 1,13% selama 2 tahun terakhir. Ini menunjukkan bahwa keterlibatan efektif dengan publik melalui aktivitas PR langsung pada nilai pasar. Semua hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa ada faktor eksternal yang mempengaruhi hubungan antara PR dan nilai saham. Perusahaan yang menghadapi krisis atau masalah reputasi yang signifikan seperti saham BBNI masih mengalami penurunan harga saham meskipun ada upaya PR. Ini menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, meski aktivitas PR yang positif dapat membantu mengelola eksternal seperti persaingan industri atau kejadian krisis yang mendalam bisa mempengaruhi kepercayaan investor dan nilai saham secara keseluruhan. Penemuan ini juga konsisten dengan penelitian Kang dan Yang 2010 yang menyatakan bahwa keterbukaan dan responsivitas PR sangat penting, terutama dalam menghadapi situasi krisis. Penelitian ini memperkuat gagasan bahwa PR yang strategis dapat membangun kepercayaan dan loyalitas di antara pemangku kepentingan perusahaan yang secara konsisten mengomunikasikan nilai dan kontribusi positif mereka kepada publik melalui PR yang efektif bagi para basis investor yang lebih loyal. Ini menunjukkan bahwa PR tidak hanya sekedar alat komunikasi, tetapi juga berperan sebagai strategi bisnis yang dapat mempengaruhi keputusan investasi. Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa keterbatasan faktor-faktor lain seperti perubahan regulasi, kondisi ekonomi makro, dan krisis industri yang mungkin juga memiliki pengaruh yang tidak dapat sepenuhnya dijelaskan hanya dengan aktivitas PR. Selain itu, penelitian ini terbatas pada data sekunder dan survei media sosial, sehingga penelitian ini lebih lanjut yang melibatkan wawancara langsung dengan manajemen perusahaan dan analisis jangka panjang diperlukan untuk memperkuat temuan ini. Secara kesimpulan, penelitian ini menegaskan pentingnya peran public relation dalam membentuk persepsi publik dan dampaknya terhadap nilai saham perusahaan. Hasil menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki strategi PR yang efektif, terutama dalam menangani krisis dan isu-isu sosial, cenderung mendapat responsif dari publik yang baik, meningkatkan citra perusahaan, kepercayaan publik, dan pada akhirnya mendorong loyalitas investor serta stabilitas harga saham itu sendiri. Komunikasi yang terbuka dan responsif baik melalui media tradisional maupun media sosial menjadi kunci dalam memperkuat hubungan antara perusahaan dan publik. Penelitian juga menunjukkan bahwa faktor eksternal seperti kondisi ekonomi dan persaingan pasar dapat mempengaruhi efektif PR, meskipun PR yang baik dapat membantu mengelola persepsi publik dan meminimalkan dampak negatif perusahaan, tetapi rentan terhadap perubahan eksternal yang lebih besar. Oleh karena itu, disarankan agar perusahaan tidak hanya fokus pada strategi PR yang efektif, tetapi juga memperhatikan dinamika pasar dan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kepercayaan investor dan kerjasama saham itu sendiri.
Sekian presentasi kami terkait pengaruh public relation mengelola persepsi publik meningkatkan nilai saham pasar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.